Apa kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, Mem berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Seperti biasa, Mem yakin kalian sudah berdoa ya sebelum kita memulai pelajaran kali ini. Oke, nah karena kalian sudah berdoa, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Dan kita sudah memasuki tema yang ke-9 ya. Nah, tema 9 kita mengambil judul menjelajah angkasa luar. Nah, dalam tema 9 kita akan memasuki di subtema yang pertama. Dan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran pertama sampai dengan ketiga, yang diberi judul keteraturan yang menakjubkan. Nah, apa saja akan kita pelajari pada materi kali ini? Oke, sudah siap kalian semua untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, pada pembukaan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, di mana kita akan pelajari adalah benda langit di sekitar kita ya. Benda langit merupakan sebuah benda yang ada di luar angkasa. Nah, apa saja yang termasuk benda langit? Ya, yang termasuk benda langit itu antara lain bintang, planet, satelit, asteroid, meteorit, komet, dan galaksi ya. Apa itu galaksi? Ya, galaksi adalah kumpulan benda-benda langit yang terdapat di alam semesta yang berjumlah jutaan bahkan miliaran. Nah, salah satu galaksi tersebut itu adalah galaksi Bima Sakti. Nah, dari sekian banyak galaksi yang ada di alam semesta, kita berada pada galaksi Bima Sakti. Ya, jadi kita itu berada pada galaksi Bima Sakti. Oke, kita lanjutkan. Bintang. Nah, apa itu bintang? Bintang adalah benda luar angkasa yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Salah satu contohnya adalah apa? Ya, matahari ya. Jadi matahari itu merupakan sebuah bintang. Karena apa? Karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Paham ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasi itu disebut dengan tata surya. Ya, jadi jelas ya, pengertian tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasi. Lanjut, di dalam tata surya, planet yang mengelilingi matahari itu ada 8. Kalian bisa menyebutkan planet apa saja? Ya, betul sekali. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Itu adalah planet yang mengelilingi matahari di dalam tata surya kita. Oke, kita lanjutkan. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Orbit itu apa? Orbit itu merupakan garis edar atau jalur yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya. Nah, peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi. Sedangkan peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut dengan rotasi. Ya, jadi kalian tahu ya bedanya antara revolusi dengan rotasi ya. Jelas ya? Oke. Nah, adanya rotasi bumi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam secara bergantian ya. Jelas ya anak ya? Oke, kita lanjutkan. Matahari itu menjadi pusat dalam sistem tata surya ya. Jadi pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, matahari sendiri itu tersusun atas 4 lapisan, yaitu apa saja? Yang pertama adalah inti matahari, lalu yang kedua adalah troposfera, dan yang ketiga kromosfera, dan keempat korona ya. Bukan coronavirus ini bukan ya. Oke. Ya, itu lapisan yang menyusul matahari. Nah, planet sendiri itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar.
Kalau kalian tadi sudah mengetahui ya 8 planet itu apa saja. Nah, sekarang planet itu dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam itu terdiri dari apa saja? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Ya, itu termasuk planet dalam. Nah, yang termasuk planet luar. Yang termasuk planet luar itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari nih dari masing-masing planet tersebut, ya. Kita akan mengenal planet-planet satu persatu. Yang pertama kita akan pelajari adalah planet Merkurius, ya. Ya. Merkurius itu memiliki jarak terdekat dengan matahari. Merkurius itu merupakan planet terkecil dan Merkurius itu tidak memiliki satelit alami, ya. Itu adalah tentang Merkurius. Sekarang kita akan lanjut ke Venus, ya, planet yang kedua yaitu Venus. Venus itu berukuran mirip dengan Bumi. Venus memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berinti besi. Nah, di sini planet Venus itu tidak memiliki satelit, ya. Dan planet Venus itu merupakan planet terpanas dengan suhu mencapai 400 derajat Celcius. Coba bayangin aja ya. Bayangkan aja 400 derajat Celcius. Air mendidih aja 100 derajat Celcius saja udah terasa panas seperti itu ya. Apalagi ini 400 derajat Celcius, ya. Oke, lanjut planet yang ketiga yaitu adalah Bumi. Nah, kalian pasti tahu ya Bumi ya. Bumi merupakan planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Dan Bumi itu merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Termasuk di dalamnya siapa? Ya kita-kita ini, ya. Kita-kita ini semuanya tinggal di Bumi. Ya. Oke, lanjut. 70% bagian Bumi itu ditutupi oleh air dan 30%-nya ditutupi oleh daratan. Dan Bumi itu memiliki satu satelit yang bernama Bulan. Ya, jelas ya anak-anakku ya. Itu tadi planet Bumi. Kita lanjutkan planet yang berikutnya. Planet yang berikutnya adalah Mars. Mars berukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus. Permukaan Mars itu dipenuhi dengan gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons dan lembah retakan seperti Valles Marineris. Planet Mars itu warna merah planet Mars itu berasal dari warna karat tanah yang kaya dengan besi. Dan planet Mars itu mempunyai 2 satelit alami kecil, yaitu Deimos dan Phobos. Ya, sekarang kita beralih ke Jupiter. Planet Jupiter, kandungan utama dalam planet Jupiter itu adalah hidrogen dan helium. Nah, di sini planet Jupiter itu memiliki 63 satelit. Dan 4 satelit terbesarnya itu adalah Ganymede, Callisto, Io dan Europa. Ya. Satelit Ganymede itu merupakan satelit terbesar di tata surya yang dimiliki oleh planet Jupiter. Ya. Itu tadi adalah planet Mars dan Jupiter. Ya, kita lanjut lagi ke planet yang berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan ke planet Saturnus ya. Planet Saturnus dikenal dengan sistem cincinnya yang memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter. Nah, sedangkan planet Saturnus itu memiliki 60 satelit. Nah, 2 diantaranya satelit itu adalah Titan dan Enceladus. Ya, itu yang dimiliki oleh planet Saturnus. Lanjut ke planet Uranus. Ya, planet Uranus merupakan planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Terus planet Uranus itu memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas. Jadi dingin ya. Oke, lanjut.
Planet Uranus itu memiliki 27 satelit. Nah, di antaranya apa saja? Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Ya. Oke, lanjut ke planet yang terakhir yaitu planet Neptunus, di mana planet Neptunus itu memiliki 13 satelit, di antaranya Triton itu yang terbesar. Nah, Triton satu-satunya satelit besar yang orbitnya itu terbalik arah. Neptunus itu didampingi beberapa planet minor pada orbitnya yang disebut Trojan Neptunus, ya. Nah, itu tadi kita sudah mengenal beberapa planet, ya. Ada berapa tadi? Ada 8, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Dari pelajaran IPA kita akan beralih ke bahasa Indonesia, di mana akan kita pelajari adalah cerita fiksi. Kalau tema yang lalu cerita non fiksi, sekarang kita cerita fiksi. Oke, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Contohnya apa? Contohnya adalah cerpen, ya. Apa itu cerpen? Cerpen adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Namanya saja sudah cerpen, cerita pendek. Oke. Tokoh dalam cerpen itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa itu tokoh utama, apa itu tokoh tambahan? Ya, akan kita pelajari. Tokoh utama dalam cerita fiksi itu merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, sehingga sering dimunculkan, dan biasanya tokoh utama itu mendominasi ceritanya. Ya, itu adalah tokoh utama. Nah, sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Ya, itu bedanya antara tokoh utama dengan tokoh tambahan. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke beberapa jenis kata tanya ya. Ini biasanya kalian sudah pelajari waktu kelas 3 SD pun juga sudah dipelajari ya. Kita ulang lagi biar kalian lebih mengetahui. Ya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Siapa untuk menanyakan pelaku atau orang. Terus, kapan? Nah, itu digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu di mana? Untuk menanyakan tempat atau alamat. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, dan keadaan ya. Bisa menanyakan cara, bisa menanyakan proses, dan bisa juga untuk menanyakan keadaan. Lalu kata tanya berapa? Itu untuk menanyakan jumlah. Ya. Jelas ya? Kalau disuruh membuat kalimatnya kalian pasti sudah paham ya, sudah kelas 6 ya. Misalkan buatlah kalimat dengan kata tanya apa? Kalian harus bisa, ya. Misalnya bagaimana? Apa yang sedang terjadi? Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Ya, dari bahasa Indonesia kita beralih ke SBDP, di mana kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Dan lagu ini ada di buku paket kalian. Kalian bisa lihat juga di halaman 27 ya, paket tema 9 ya. Dan lagu ini juga sudah sangat populer ya. Kalian pasti sudah bisa menyanyikannya ya. Ya, kira-kira seperti ini lagunya ya. Lagu Ambilkan Bulan Bu diciptakan oleh A.T. Mahmud, di mana nada dasarnya do sama dengan C, biramanya 4/4. Kalian mau belajar lagunya? Ya. Oke, seperti ini kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit.
di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau salah ya memnya minta maaf ya, karena apa ya, nadanya mungkin nggak tepat sekali ya. Kurang lebih seperti itu lagunya ya. Nah, kalian bisa belajar lagu itu di rumah, mungkin bisa diajari oleh orang tua kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Dari bernyanyi kita beralih ke IPS dan kita akan belajar tentang modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Apa itu modernisasi? Iya, modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita singkat dengan IPTEK. Modernisasi itu dapat terwujud apabila masyarakatnya itu memiliki individu yang bersikap modern. Nah, apa sih ya ciri-ciri manusia modern itu? Oke, kita akan pelajari. Ciri-ciri manusia modern itu antara lain, yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal baru. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Yang ketiga, menghargai waktu, ya, benar-benar menghargai waktu. Lalu yang keempat, memiliki perencanaan, jadi mempunyai perencanaan yang matang ya. Lalu yang kelima, menghargai harkat hidup manusia lain. Dan yang keenam adalah percaya diri. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri-ciri manusia modern. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Dari masyarakat modern, pelajaran IPS kita beralih ke makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Berarti kita akan pelajari pelajaran PPKN. Oke, kita akan mulai. Masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang multikultural. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat kita itu anggotanya memiliki latar belakang budaya yang beragam, ya, bermacam-macam. Persatuan dan kesatuan itu merupakan senjata ampuh bagi bangsa Indonesia, baik itu dalam merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan ya. Nah, dengan persatuan dan kesatuan pasti kita tidak akan terpecah belah. Oke, kita lanjutkan. Persatuan atau kesatuan itu berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia antara lain, yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang kedua yaitu menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan ya, karena kita tidak hidup sendiri ya. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap saling tolong menolong antar sesama serta bersikap nasionalisme. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia. Kita lanjutkan ya, dari arti dan makna persatuan dan kesatuan itu ada beberapa prinsip juga yang harus dihayati dan diamalkan, yaitu prinsip apa? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tentu tahu ya arti Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia, jiwa nasionalisme kalian ya. Lalu yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip
dari arti dan makna persatuan dan kesatuan yang harus kita hayati dan kita amalkan. Jelas anak-anakku semua ya? Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi kita di tema 9, subtema yang pertama, pembelajaran pertama sampai dengan ketiga ya. Ya, semoga materi kali ini dapat kalian pahami dengan jelas ya Nak ya, dan kalian bisa mengerti ya. Sampai di sini dulu materi kali ini dan sampai bertemu kembali dengan materi selanjutnya ya, masih ada kelanjutannya. Dan berharap kalian tetap jaga kesehatan dan kalian juga tetap semangat dalam belajar ya. Oke, salam sehat selalu, sampai bertemu kembali pada episode yang berikutnya.